Hiken no S terkena pukulan magma super panas dari Admiral Sakazuki tepat di punggungnya hingga tembus. Air mata Luffy pun tak terbendung lagi. Akhirnya Hiken no S terjatuh tepat di depan matanya dengan bekas luka di punggungnya. Ia pun bergegas mengejar Jinbei yang kabur membawa Luffy. Tapi Shirohige juga tidak tinggal diam. Shirohige langsung bersiap dengan pukulan gura-gura miliknya dengan penuh amarah. Seketika Marineford bergetar hebat. Shirohige bersiap dengan pukulan gura-gura miliknya. Namun magma yang sangat banyak tiba-tiba muncul dalam sekejap. Lagi-lagi Admiral Sakazuki bisa mendaratkan pukulan di dada Shirohige seperti es. Shirohige pun menerbangkan Sakazuki dan bersiap lagi dengan pukulan gura-gura miliknya. Pukulan itu mendarat di perutnya Sakazuki sampai-sampai ia muntah darah. Selamat datang di channel yang akan membuat ringkasan tentang episode anime. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai videonya. Di episode sebelumnya kakaknya Luffy Hiken no S terkena pukulan magma super panas dari Admiral Sakazuki tepat di punggungnya hingga tembus. S mengucapkan terima kasih karena telah mencintai orang seperti dirinya yang memiliki darah keturunan iblis. Air mata Luffy pun tak terbendung lagi. Akhirnya Hiken no S terjatuh tepat di depan matanya dengan bekas luka di punggungnya. Luffy pun menangisi kepergian kakaknya Hiken no S. Sampai-sampai ia tak sadarkan diri. S meninggal dalam keadaan tersenyum. Flashback semasa kecilnya pun mulai bermunculan. S juga berjanji kepada Luffy kalau ia tidak akan mati semudah itu dan meninggalkan adiknya yang cengeng. Terlihat air mata Garp berlinang melihat kepergian S. Ia sangat berdosa kepada Roger temannya karena tidak bisa menjaga putra yang ia titipkan. Para aliansi Shirohige pun mulai bermunculan. Semua komandan elit yang tersisa juga ikut menangis mengiringi kepergian temannya. Ivankov yang juga melihat kejadian itu ingin segera menyelamatkan Luffy yang sedang tidak sadarkan diri. Admiral Sakazuki pun langsung bergerak kembali mendekati Luffy. Lagi-lagi pukulan magma super panas pun mengarah kepada Luffy. Namun dengan cepat ditangkis oleh Marco dengan api biru miliknya. Jinbei pun langsung bergegas untuk menyelamatkan Luffy dari Admiral Sakazuki. Di sini Admiral Sakazuki sangat marah karena lagi-lagi aksinya dihalangi. Marco pun menyuruh Jinbei untuk kabur membawa Luffy. Jinbei pun mulai berlari sambil membawa Luffy yang masih tak sadarkan diri. Marco juga berkata kalau ia akan melindungi Luffy seperti ia melindungi S. Perkataan dari Komandan Divisi Pertama Marco itu pun menimbulkan semangat kembali untuk para aliansi bajak laut Shirohige. Admiral Sakazuki yang sudah muak langsung melemparkan Marco dengan magmanya. Ia pun bergegas mengejar Jinbei yang kabur membawa Luffy. Tapi Shirohige juga tidak tinggal diam. Ia sudah berada tepat di belakang Admiral Sakazuki. Shirohige langsung bersiap dengan pukulan gura-gura miliknya dengan penuh amarah. Seketika Marineford bergetar hebat. Tidak cukup di situ saja. Shirohige juga melompat ke atas dan menargetkan Akainu lagi. Namun beruntungnya ia bisa menghindar. Tapi Shirohige langsung mengejarnya dan mengayunkan pedang miliknya. Admiral Sakazuki yang sigap langsung melancarkan serangan balasan dengan magmanya. Jual beli pukulan di antara mereka pun terjadi. Namun Admiral Sakazuki yang terlempar jauh. Lagi-lagi Shirohige bersiap dengan pukulan gura-gura miliknya. Namun magma yang sangat banyak tiba-tiba muncul dalam sekejap. Lagi-lagi Admiral Sakazuki bisa mendaratkan pukulan di dada Shirohige seperti es. Ia juga memasukkan magmanya ke badan Shirohige.
Admiral Sakazuki pun ngos-ngosan sambil berkata kalau era bajak laut Shirohige sudah berakhir. Dada milik Shirohige sampai mengeluarkan api. Hal yang tak disangka Admiral Sakazuki ditarik oleh Shirohige. Ia juga diangkat sampai kakinya tidak menyentuh tanah. Shirohige pun menerbangkan Sakazuki dan bersiap lagi dengan pukulan gura-gura miliknya. Pukulan itu mendarat di perutnya Sakazuki sampai-sampai ia muntah darah. Marineford pun mengalami gempa yang sangat hebat efek pukulan gura-gura milik Shirohige. Admiral Sakazuki pun terjatuh tepat di depannya. Bahkan sampai masuk ke jurang akibat gempa buatannya Shirohige itu sendiri. Marineford kini benar-benar runtuh ulah dari satu orang bajak laut. Sekarang Shirohige dan para putranya terpisah oleh retakan tanah atau bisa disebut juga sebagai jurang. Marco pun menyuruh semua divisinya untuk segera pergi ke dunia baru. Beberapa kapal-kapal sudah memasuki perairan Marineford. Para angkatan laut langsung mengeroyok Shirohige yang seorang diri. Namun dengan sekali ayunan pedangnya membuat tentara marin mulai berhamburan. Tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan bayangan hitam berukuran besar yang muncul di reruntuhan bangunan Marineford. Ternyata bajak laut Kurohige menunjukkan dirinya. Ras raksasa ini bernama San Juan Wolf. Avalo Pizarro si perusak. Vasco Shoot si pemabuk berat. Katarina Devon sang pemburu bulan sabit. Dan Shiryu mantan sipir Impeldon. Mereka semua adalah kru bajak laut Kurohige sekaligus para napi di Impeldon yang telah dibebaskan dan ikut bergabung. Terima kasih sudah menonton ringkasan episode One Piece kali ini. Nantikan video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, share, dan like. See you next time.